Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita semuanya dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan dengan keadaan sehat itu kita tetap dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesyukuran itu akan semakin menambah kekuatan, akan semakin menambah kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Sudah banyak para ulama memaknai Ramadan. Apalagi kalau kita baca kembali Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bulan Ramadan dan apa yang perbuatan apa atau amalan apa yang di bulan Ramadan, kita semakin kagum, kita semakin takjub dengan bulan Ramadan ini. Apalagi kita kaitkan dengan diri kita, karena kita ini terdiri dari jasad, roh, dan jiwa atau nafs. Puasa di bulan Ramadan atau kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu satu di antara taklif, satu di antara kewajiban kepada kita, pada umat Islam ini adalah untuk tazkiyatun nufus, untuk mensucikan jiwa, mensucikan nafs kita ini. Karena dengan berpuasa kita bisa mengasah nurani kita, kita bisa lebih melakukan pembersihan jiwa kita, agar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan jiwa, dengan nafs yang sangat bersih. Kalau kita lihat akhir dari surat Al-Baqarah ayat 183, itu adalah la'allakum tattaqun, atau singkatnya adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan ini nanti atau bisa kita kaitkan dengan jiwa kita. Ketakwaan seseorang atau ketakwaan kita bersama ini kita hubungkan dengan jiwa kita. Maka dalam Al-Quran difirmankan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini memberikan pesan kepada kita semuanya, memberikan hal yang terbaik bagi kita untuk melihat sisi lain dari kita atau bagian dari kita, yaitu nafs ini. Wa nafsi wa ma sawwa, dan demi jiwa, demi nafs dan penyempurnaannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, lanjutan ayat ini adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena kita manusia, itu dalam jiwa kita atau dalam nafs kita itu ada ditanamkan oleh Allah fujur, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Berarti ada dua hal, dua sifat yang hidup di jiwa kita, yang hidup di nafas kita itu. Dan ini sering ada pertarungan di antara keduanya, fujur dan takwa. Nah, maka lanjutannya, barang siapa yang kemudian berusaha membersihkannya, atau sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya itu. Qad aflaha man zakkaha. Nah, puasa ini menjadi salah satu yang boleh dikatakan besar, kuat untuk pembersihan jiwa atau membersihkan, melakukan tazkiyatun nufus bagi jiwa kita ini. Meskipun tentunya ada yang lain seperti zakat, sedekah, infak, dan banyak lainnya. Tetapi dalam diri puasa dilakukan di bulan Ramadan, di bulan yang mulia, di bulan yang mubarak, itu akan sangat kuat upaya kita untuk pembersihan jiwa atau tazkiyatun nufus itu. Maka dari itu kita jangan sampai kemudian dalam tanda kutip melalaikan sedikit saja tentang atau ada yang ada di bulan Ramadan ini. Samping kita berpuasa, banyak amalan-amalan, banyak perbuatan-perbuatan yang semuanya itu akan mengarah pada diri kita agar menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut ayat itu adalah, barang siapa yang tidak menginginkan, jadikan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tentunya kita semuanya tidak ingin merugi. Kita semuanya tidak ingin menjadi hamba Allah yang terus-menerus merugi, yang terus-menerus berada dalam kerangkeng fujur jiwa kita. Karena itu kita harus hempaskan, kita harus hilangkan hal-hal sesuatu yang mengotori jiwa itu. Termasuk di dalam puasa ini, dalam puasa Ramadan ini, jangan sampai lidah kita, tangan kita, dan al-jawarih atau anggota tubuh kita itu ikut menodai nilai-nilai puasa kita. Maka dari itu kita sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, senantiasa memperkuat, senantiasa mempertajam nurani kita agar usaha kita untuk tazkiyatun nafs kita itu bisa berhasil dan kita menjadi pemenangnya. Jadi dalam konteks ini pemenang adalah qad aflaha man zakkaha. Dengan kemenangan dalam konteks ayat ini, maka jelas bagi kita ketika nanti kita meninggalkan Ramadan, ketika kita sudah ditinggalkan oleh Ramadan, kita juga tetap dalam kondisi qad aflaha man zakkaha. Selepas Ramadan kita juga tetap bahagia. Selepas Ramadan kita tetap juga konsisten beribadah. Selepas Ramadan kita juga tetap mempunyai sifat jujur, karena kita bagian dari qad aflaha man zakkaha. Nah, sekarang yang menjadi pekerjaan kita seterusnya itu adalah bagaimana mewujudkan, mengimplementasikan qad aflaha man zakkaha itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ini butuh kolaborasi, butuh kerjasama dengan banyak pihak antar individu. Tetapi individu kita yang sudah terasah jiwanya dengan puasa salah satunya ini,
bisa insya Allah mampu mengimplementasikan qad aflaha man zakkaha ketika berhubungan dengan kondisi lingkungan hidup kita misalkan. Ketika kita dihadapkan pada persoalan lingkungan hidup yang sangat kompleks, buang sampah di sembarang tempat, di banyak daerah itu ada banjir karena longsor dan sebagainya. Musim hujan yang kita rasakan itu seolah-olah di luar musimnya atau tidak teratur. Juga kondisi yang sangat panas dan lain sebagainya. Ini bagian dari tugas kita untuk menata kembali semesta ini dengan konsep qad aflaha man zakkaha. Karena itu sederhananya, ketika kita berpuasa itu sudah punya keteraturan yang luar biasa. Jam segini berbuka, jam segini sahur, jam segini ke masjid, jam segini membaca Al-Quran. Maka coba kita implementasikan, kita menjaga lingkungan hidup itu dengan jam segini misalkan kita buang sampah di tempatnya ini, jam segini kita berwudu, jam segini kita bersih diri dan sebagainya. Itu kita tata sedemikian rupa, kita mantapkan dalam kehidupan kita agar misalkan tidak boros air misalkan, agar kita mengurangi sampah-sampah plastik misalkan, kita juga mengurangi pemborosan makanan misalkan, dan juga kita hidupkan dalam diri kita untuk senantiasa menanam sekecil apapun, atau mungkin bahasa kasarnya sesedikit nilai manfaatnya pohon itu misalkan tetap kita tanam. Semuanya itu adalah untuk kehidupan kita sendiri sebagai implementasi dari qad aflaha man zakkaha. Nah, paling tidak itu ya yang bisa kita jadikan bahan renungan. Selesainya Ramadan itu bukan masalah bagi kita bersama. Sekali lagi, karena kita punya konsep qad aflaha man zakkaha ini. Mudah-mudahan dan kita senantiasa mempunyai sebuah tekad, mempunyai azam untuk senantiasa menjadi pemenang-pemenang dengan terus-menerus melakukan tazkiyatun nufus dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.